up. Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Gmail. Sejarah Gmail. Pada tanggal 1 April 2014, dalam artikel berjudul How Gmail Happened, The Inside Story of Its Launch 10 Years Ago, yang ditulis oleh Harry McCracken. Kabar bahwa Google akan meluncurkan layanan email gratis pada 1 April 2004 ternyata sudah bocor sehari sebelumnya. Namun, banyak pihak meragukan fasilitasnya. Konon, email terbitan Google akan menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 1 GB untuk satu akun, atau 500 kali lipat dari yang disediakan Hotmail dari Microsoft. Nama pembuat Gmail: pemilik Google Ltd atau anak perusahaan Alphabet Inc. Pencipta Paul Buchheit. Lahir November 7, 1977. Situs web mailgoogle.com. Komersial ya. Isi konten Gmail terdiri dari compose, started, important, send mail, chats, all mail, spam, trace, kerjaan, dan resi, manage label, secret, new label. Tutorial membuat Gmail. Pertama, buka halaman login akun Google. Klik buat akun, masukkan nama Anda, lalu berikan informasi dasar, antara lain masukkan tanggal lahir dan gender. Setelah itu, pilih alamat Gmail Anda dan buat sandi agar orang tidak bisa menggunakan akun Google kalian. Tutorial penggunaan Gmail. Buka Gmail di pojok kiri atas, klik tulis di kolom kepada, tambahkan penerima. Anda juga dapat menambahkan penerima di kolom CC dan BCC. Tambahkan subjek, tulis pesan Anda di bagian bawah kolom, klik kirim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ProtonMail. Nah guys, tutorial daftar ProtonMail. Pertama, masuk ke Google Chrome. Terus? Kedua, ketik ProtonMail. 3, klik yang paling atas guys. Nah, terus create a free akun. Nah, ini ada yang bayar ya, kita mah yang gak bayar aja guys. Nah, terus masukin namanya Jepan. Ajun Melon. Melon. Ininya kita ubah Ganti. aja guys jadi ProtonMail. Passwordnya apa ya? Bebas. Kentang goreng. Nah, kentang. Udah, kentang aja. Kentang goreng. 1, 2, 3. Kentang goreng 1, 2, 3. Lihat bener gak? 1, 2, 3 yang kurang. Nah, terus create akun guys. Maaf guys, guys. Nah, Verifikasi. terus verifikasi guys. Ya, Email dulu lah. email apa? Email. Untuk email privasi dulu guys, di skip dulu. Nah, kalau udah ini apa, masukin email, lihat di emailnya ada kode verifikasi enggak guys? Ada cuy. 930. Nah, terus verify guys. Tunggu. Nah, ini udah guys, nih udah berhasil nih kayaknya. Ini cuy, udah beres.
Nah, display name lah guys. Next. Ajun Melon si Messi. Gak guna itu. Iya namanya. Pakai nambah. Nomor, guys, di skip dulu guys. Untuk nomor disensor pakai tangan aja ya guys ya. Lanjut Lan. Save select nih. Nah, udah nih guys. Tadi yang Proton Mail guys. Nah, ini Nah. udah nih. Nah ini sudah ada cuy. Nah, sudah ada nih. Skip lah iya mah. X itu lah. Next. Pilih dulu. Yang mana ya? Yang ini. Bebas lah yang mana aja. Nah. Next. Get start. Back. ya guys. Nah, di Back. Next. Get started. Nah, Nah, sudah udah guys. guys. Ini dia tutorialnya. Sekian. Fitur-fitur Proton Mail ada enkripsi end-to-end atau sistem keamanan yang otomatis, di mana mereka menggunakan enkripsi end-to-end dan akses nol untuk mengamankan surel, sehingga mereka tidak dapat mendeskripsi dan membaca isi surel penggunanya. Kemudian untuk membuat akun email yang aman oleh Proton Mail juga tidak perlu mengisi atau mengirimkan informasi pribadi pengguna, sebab secara default pihak Proton Mail tidak menyimpan login IP manapun yang dapat ditautkan ke akun email anonim pengguna. Proton Mail juga memiliki fitur keamanan yang mudah digunakan tanpa ribet. Proton Mail ini dapat digunakan pada perangkat apapun tanpa menginstal perangkat lunak. Akun email Proton Mail memiliki sifat yang kompatibel dengan penyedia email lainnya, sehingga pengguna bisa mengirim dan menerima email secara normal. Itulah fitur-fitur Proton Mail. Perbedaan Proton Mail dengan email-email lainnya. Proton Mail melangkah lebih jauh daripada kebanyakan dalam upaya untuk melindungi Anda. Itulah yang membuatnya berbeda dari penyedia email besar seperti Google Gmail dan Microsoft Outlook.com. Proton Mail adalah salah satu dari segelintir yang disebut menyediakan penyedia email yang aman. Itu menghindari rute webmail tradisional dari penyimpanan gratis yang berlimpah dan layanan terintegrasi yang mendukung fitur privasi dan keamanan yang meningkat. Tidak seperti dengan Gmail, Anda harus membayar untuk membuka banyak lonceng dan fitur tambahan. Google untung dari layanan Gmail gratis dengan menunjukkan iklan Anda, sementara Proton Mail tidak memiliki iklan. Itulah perbedaan Proton Mail dengan email lainnya. Sekian penjelasan tentang Proton Mail dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Zoho Mail. Pertama-tama kalian adalah buka Google Chrome. Setelah itu kalian ketik Zoho Mail. Setelah itu kalian pencet Zoho Mail yang paling atas. Jika kalian sudah mempunyai akun, kalian akan masuk ke Zoho Mail seperti ini. Beberapa fitur utama Zoho Mail adalah meliputi dominan kostum yang memungkinkan penggunanya menggunakan dominan bisnis mereka sendiri. Pengertian Zoho Mail. Zoho Mail adalah sebuah layanan email yang mana target pemasaran mereka adalah untuk keperluan bisnis. Seperti ini. Ya, lihat. Jadi Zoho Mail ini adalah situs untuk dominan bisnis untuk orang-orang. Stop. Fitur di dalam Zoho Mail adalah satu, memiliki inbox terorganisir. Pada bagian tampilan muka Zoho Mail ini sangat bersih, sama sekali tidak menampilkan iklan di sana, bahkan untuk sekedar layanan gratis. Selain itu ada fitur keren yang memungkinkan Anda sebagai pengguna bisa mengatur email yang masuk ke dalam Zoho ini berdasarkan beberapa kriteria, yakni folder, flag, maupun label. Kedua adalah memiliki fitur untuk bersihkan kotak masuk. Perlu diakui jika ada banyak sekali email masuk yang sifatnya tidak terlalu penting. Pasti sangat menjengkelkan karena bisa membuat sejumlah email penting Anda jadi tertindih. Karena hal itu, Zoho ini menyediakan fitur bernama Scrub yang bisa membersihkan kotak masuk email Anda. Dengan fitur Scrub ini, Anda bisa memilih untuk memindahkan email tersebut ke bagian folder arsip atau langsung mengeksekusinya secara langsung untuk menghapusnya sehingga tidak bikin mata
pedas. Dari nomor 3 ada terintegrasi dengan CRM. Zoho ini juga sudah terintegrasi langsung dengan CRM atau Customer Relationship Management, yang mana layanan ini sangatlah penting untuk urusan pemasaran, membangun hubungan baik yang dengan customer, mengumpulkan leads, serta menjadikan pelanggan biasa jadi pelanggan setia dalam bisnis. Persamaan Zoho Mail adalah sekilas untuk model email yang diberikan oleh Zoho ini mirip seperti Gmail, di mana mereka menyediakan kotak masuk email yang bebas dari gangguan iklan di dalamnya. Selain itu, Zoho ini juga memiliki tampilan yang minimalis namun powerful, sehingga akan memudahkan para penggunanya nantinya. Tidak hanya menyediakan layanan email saja, namun Zoho ini juga memiliki layanan seperti Zoho CRM, Project Creator, Zoho Docs, hingga kalender yang sesuai terintegrasi dengan email. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberitahu cara membuat awal mail. Nama saya Widi Putra Wicaksana. Nama saya Muhammad Azam Mangasa. Nama saya Rahmadi Trimalaya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Cara membuat mail.com. Pertama buka Google Chrome. Lalu cari All Mail. Lalu klik All Mail. Scroll ke bawah untuk create account. Lalu masukkan full name. Lalu All Mail. Lalu masukkan password. Masukkan bulan, tanggal, dan juga tahun. Lalu klik continue dan selesai. Perbedaan awal mail dengan mail yang lain adalah awal mail handal dalam mengontrol spam serta membantu mengarahkan email spam keluar dari kotak masuk atau inbox. Hai guys, perkenalkan saya Sanas dari kelas 7A dan dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan sejarah dan latar belakang Yahoo. Yahoo itu apa sih kak? Yahoo adalah salah satu web terbesar yang ada di Amerika Serikat. Yahoo juga didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994. Nah, Yahoo juga dibentuk pada bulan Maret 1995. Yahoo adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sanville, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini juga terkenal karena portal webnya serta mesin pencari Yahoo Search. Oh, jadi gitu. Kalau misalnya cara masuk ke Yahoo gimana kak? Nah, kalian pasti penasaran kan gimana cara masuknya? Simak ya video selanjutnya. Hai guys, aku Farah, aku Jaskia. Kita akan membuat tutorial cara membuat akun di Yahoo. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu kunjungi halaman yahoo.com. Langkah yang kedua, kemudian klik buat akun. Setelah itu isi formulir. Jangan lupa like, jangan lupa maaf ya guys, agak lama. Selanjutnya isi dengan email. Sabar ya guys. Dan ini tuh passwordnya harus ingat-ingat ya guys. Dulu masuk ke password tidak akan. Ulang. Udah ini harus pakai email cowok. Email kamu lah. Apa orang yang nge-PA aku di mana? Ulang aja. Nah, udah beres guys kita punya. Jadi sekian tutorial dari kita. Bye. Terima kasih. Sekian tutorial dari kami.
Semoga tutorial yang kami berikan bisa membantu kalian semua. Oke guys, kita dari kelompok 2 izin undur diri ya. Saya Sahna, saya Farah, saya Jasya, saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 informatika akan menjelaskan tentang Zuhu Mail. Di sini ada Kafa, Bagas, dan Ramasya. Pengertian Zuhu Mail adalah solusi email bisnis yang aman dan andal yang dibuat khusus untuk berkebutuhan komunikasi organisasi Anda. Sejarah Zuhu. Pada mulanya Zuhu bernama Advenet Inc. Nama ini bersidang sejak pertama berdiri tahun 1996 hingga 2009 sebelum berganti nama menjadi Zuhu. Fungsi Zuhu Mail. Beberapa fitur utama Zuhu Mail meliputi domain kostum, memungkinkan penggunanya menggunakan domain bisnis mereka sendiri, fungsi pencarian yang lebih canggih, hingga layanan stream yang membuat penggunanya berkomunikasi dengan tim tanpa memenuhi kontak masuk. Fitur-fitur Zuhu Mail. Beberapa fitur utama Zuhu Mail meliputi domain kostum yang memungkinkan penggunanya mencari domain bisnis mereka sendiri, fungsi pencarian yang lebih canggih, hingga layanan stream yang membuat penggunanya berkomunikasi dengan tim tanpa memenuhi kontak masuk. Cara penggunaannya: klik Up Zuhu Mail, klik pilihan Personal Mail, masukkan username yang diinginkan, masukkan password yang kuat dan tidak mudah dideteksi, ketik nama depan dan nama belakang Anda, masukkan nomor seluler yang aktif untuk melakukan proses verifikasi. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Ini ditulis dulu nama lengkapnya, terus ini nama emailnya. Ini tuh aku ganti-ganti terus nama emailnya, soalnya kebanyakan tuh udah pada kepake. Ini agak lama soalnya ya gitu, pada udah kepake semua. Terus akhirnya aku dapet, terus nulis passwordnya juga. Passwordnya harus yang susah buat ditebak, tapi itu gampang. Sama tanggal lahirnya juga. Terus jangan lupa dicatat biar gak lupa. Sama ini verifikasi security check. Ini kayak apa tuh, main-main gitu biar tahu kalau misalnya kita bukan robot. Habis itu udah, terus kita ke Gmail buat lihat kode yang dari Yahoo. Habis itu udah deh, sukses, kita udah masuk. Jadi ya gitu. Terus ini gak tahu kayak tema apalah, nggak tahu buat tema itunya. Lalu ini kegunaannya inbox buat menerima pesan. Terus ini ada unread itu pesan yang belum kebaca. Terus ada started, pesan yang dibintangin itu yang penting. Terus ada draft, tapi kalau misalnya pesan kita belum beres bisa masuk situ. Terus itu ada send. Terus ada arsip itu apa, kalau misalnya kita ada pesan yang dikirim itu tuh bisa apa sih, kayak historinya gitu. Terus kalau spam itu pesan yang gak penting yang masuk terus-terusan. Terus ada trash juga, trash itu tempat sampah gitu, jadi gak langsung kebuang hilang gitu. Ada dokumen, jadi yang dokumen bisa dilihat di situ. Ada email to myself. Terus ada subscription juga, ada shopping, ada receipt, ada credits, dan ada travel. Terus juga ini kita bisa nambahin folder sendiri. Misalnya itu tuh foldernya tuh buat kerjaan gitu. Nah ini juga ada yang lain-lainnya selain yang tadi. Bisa lihat berita. Jadi kayak Google aja gitu. Nah, ada berita, terus ada banyak lah, ada live, ada entertainment. Nah, Yahoo pada awalnya hanya
semacam bookmark petunjuk halaman buku. Ide itu berawal pada bulan April 1994. Pada saat itu, 2 orang alumni Universitas Stanford mendapatkan liburan ketika profesor mereka pergi ke luar kota karena cuti besar. 2 mahasiswa teknik tersebut hanya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Selain menjelajahi internet, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengaplikasi sebuah daftar bookmark yang besar yang dikelompokkan berdasarkan subjek. Kemudian mereka berpikir untuk memasukkannya di web dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. Pada bulan April 1994 tersebut, bookmark yang tadinya diberi nama Jerry and David What to World Wide Web diganti menjadi Yahoo, yang mana berasal dari kata yet another hierarchical Ophiuchus Oracle. Philo dan Yang memilih kata tersebut karena mereka menyukai definisi umum dari kata-kata tersebut, yang mana berasal dari Gulliver's Travel oleh Jonathan Swift. Root kuat, unsophisticated, sederhana, dan uncouth, kasar. Domain yahoo.com dibuat pada tanggal 18 Januari 1995 dan Philo menyadari potensi besar yang dimiliki oleh website mereka ini. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1995 Yahoo diresmikan sebagai badan. Kelebihan Yahoo: 1. Paling lengkap dibandingkan search engine yang lain. 2. Lebih mudah diakses dibandingkan search engine yang lain, menyediakan yellow page dan peta. 4. Adanya fitur yang banyak disukai oleh orang-orang. 5. Kecepatan dan kemudahan dalam mencari. 6. Fiturnya yang komplit. 7. Yahoo juga menyediakan salah satu fungsi, yaitu katalog web. Link ke menu bantuan help juga dapat dikenali dengan baik di halaman login dengan keterangan yang cukup jelas. Kekurangan Yahoo: software pendukungnya masih kurang dan loadingnya yang lama. Fungsi dari Yahoo: secara umum, Yahoo sebagai penyedia layanan web yang didirikan pada tahun 1995. Yahoo sering ditandai dengan tanda seru. Yahoo salah satu nama tertua di internet dan secara konsisten menjadi salah satu situs paling populer. Yahoo juga menyediakan layanan seperti mesin pencari web dan layanan email. Memiliki desain yang lebih sederhana dan fitur chat built-in. Sedangkan Yahoo memiliki desain yang lebih ramai dan fitur yang terpisah. Gmail memberikan penyimpanan gratis 15 GB dan batas transmisi 25 MB. Sedangkan Yahoo memberikan penyimpanan gratis 1 TB dan batas transmisi 25 MB. Memiliki keamanan yang lebih baik dengan fitur seperti verifikasi 2 langkah, sandi aplikasi, dan pemberitahuan aktivitas. Sedangkan Yahoo memiliki keamanan yang lebih lemah dengan sering terjadi kasus kebocoran data. Gmail memiliki aplikasi seluler yang selalu stabil dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Sedangkan Yahoo memiliki aplikasi seluler yang lebih sering bermasalah dan tidak kompatibel dengan beberapa perangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin membahas tentang Gmail. Pengertian dari Gmail. Gmail adalah layanan surat elektronik milik Google. Kalian bisa pesankan surat-surat ke orang lain secara ini. Perbedaan Gmail dan Yahoo Mail adalah: pertama, Gmail terlihat lebih sederhana daripada Yahoo Mail. Kedua, Gmail mempunyai lebih banyak fitur-fitur. Contohnya adalah fitur yang digunakan untuk mengganti layout sesuai dengan kita inginkan. Ketiga, koneksi untuk membuka Gmail lebih cepat dibandingkan dengan Yahoo. Fungsi-fungsi Gmail adalah layanan berkirim surat online. Kedua,
Media berkirim lamaran pekerjaan. 3. Mendapatkan Squad Story gratis dari Google Drive. Keempat adalah mendaftarkan akun sosial media dengan sekali klik. Pertama-tama kita pencet create account, terus kita pencet for my personal use. Kemudian kita membuat nama dan nama belakang. Kemudian masukkan tanggal lahir kalian. Kemudian masukkan gender kalian. Kemudian pijit email yang kalian tadi bikin, dan kalian membuat password. Dan kalian konfirmasi password kalian yang tadi bikin. Kemudian masukkan nomor telepon kalian. Dan nanti akan ada SMS dari Google yang akan memberikan kode kepada kalian. Dan itulah cara membuat akun Gmail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Diana Alia Putri. Saya Naira di Fashion Room. Saya Nadia Zahra Malika Islamia. Dan saya mewakilkan Alinisa Andini. Kami akan menjelaskan tentang Yahoo dan cara login di Yahoo. Langkah pertama, buka Microsoft Edge. Setelah itu bakal muncul beranda. Lalu ketik Yahoo My Login. Lalu klik Yahoo. Langkah kedua, kalau udah muncul kayak gini, kalian tinggal klik Create an Account. Nanti bakal muncul seperti ini. Langkah ketiga, kalian bakal disuruh ngisi full name sama last name. Terserah kalian mau ngisi pakai nama apa. Di bawahnya ada Gmail Yahoo. Kalian isi sama email baru kalian. Kalian masukin passwordnya. Kalian bisa ketik di situ. Terus terakhir, isi tanggal lahir, bulan, dan tahun kalian ya. Nah, bakal muncul continue. Berarti itu udah berhasil. Nanti bakal ada verifikasi kode. Nanti ada SMS atau WhatsApp. Kalau udah itu, kalian tinggal klik verifikasi, nanti bakal muncul sukses. Nah, abis itu bakal masuk beranda. Udah deh. Ada berandanya. Di sini ada mail. Ini mailnya ini isi dari notif-notif. Ini ada news atau berita. Nih, banyak ya guys berita-beritanya. Quick. Ini dong. Oke. Di sini ada finance. Finance kayak gitu-gitu, aku nggak ngerti. Di sini ada sports atau tentang olahraga gitu. Nih, bola dan basket dan World Cup something. Oke. Oke, di sini ada entertainment. Entertainment kayak about artis gitu tuh. Oh my god, Bupakeng long time host of Price is Right that at my 9. Sini ada tentang live. Nih tuh guys, kayak ada search buat nyari-nyari web-web kayak YouTube or something. Terus di sini ada shopping buat belanja-belanja. Atau nih the best wall. Nah, di sini ada Yahoo Plus buat yang premium. Seperti Spotify. Di sini ada more. Tuh.
about Yahoo thing. Oke guys, terima kasih. Di sini ada yang kayak ini tentang Yahoo-nya. Ini inbox. Ini unread yang belum kalian baca. Ini start atau yang penting. Ini draft yang belum kalian baca atau yang kalian gak jadi kirim. Ini sent yang belum belum dibaca. Ini archive buat kalian yang mau nge-arsip sesuatu. Ini spam atau orang yang suka nge-spam kayak dari satu brand yang selalu spam tentang barangnya buat dibeli terus. Ini trash atau kalian punya inbox baru terus kalian hapus nanti masukin ke trash gitu deh. Di sini ada foto, nggak ada foto, ada dokumen, ada emails to myself, ada subscription, ada shopping. Kalau kayak misalnya kalian habis beli apa nanti masuknya ke sini. Receipts, aku nggak tahu. Credits buat bayar atau apa mungkin. Metode bayaran. Travel buat upcoming yang kalian mau pergi. Udah kalian ini pass buat kalian udah pergi. Emails nggak tahu dari bla 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 airlines gitu. Terus ini ada new folder, kalian tinggal bikin misalnya folder foto. Nah nanti kalian bakalan ada misalnya kalian foto-foto atau kayak dokumen tentang foto-foto, nanti kalian masuknya ke folder foto-foto gitu deh. Nah jadi kesimpulan dari yang ini itu kayak kalian sama kayak email yang lain, beda dari email yang lain soalnya ada kayak shopping buat kayak pergi travel, banyak kayak apa sih pemberitahuan dari seluruh dunia juga gitu. Ada pemberitahuan tentang olahraga, entertainment, tentang kehidupan sehari-hari, ada tentang beli shopping, ada pemberitahuan politik, artis atau lagu-lagu gitu. Terima kasih sudah menonton tutorial Yahoo dari kelompok 2 kelas 7B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu Zomail, mulai dari cara masuknya dan sejarah-sejarah dan fitur Zomail. Cara masuk ke akun Zomail. Pertama-tama kita masukkan akun yang sudah kalian buat. Kedua, masukkan password atau kode OTP yang akan dikirimkan ke Gmail kalian. Sesudah itu kalian Habis memasuki kode OTP, kita akan diarahkan ke email setup untuk setup emailnya. Ya, itu udah. Setelah di setup, langsung ke Zoho account. Dan itu step-stepnya untuk membuat akun Zohomail. Setelah kita membuat akun Zohomailnya, kita akan masuk ke dalam Zohomailnya. Ya. Masuk ke Zohomail, kita akan dimasukkan ke website yang sudah. Pertama ada profile kita bisa mengganti data yang kita sudah masukkan atau ada data yang kita sudah masukkan di sini. Lalu security, ada password yang kita bisa ubah dan yang lain. Sejarah Zoho. Pada mulanya Zoho bernama Advanet Inc. Nama ini disandang sejak pertama berdiri tahun 1996 hingga 2009. Sebelum berganti nama menjadi Zoho, Advanet sebenarnya dirintis oleh dua saudara, Sridhar Vembu Kumar dan Sehar Vembu, dan Tony Mas. Kumar dan Sehar Vembu menjalankannya dari India, sedangkan Tony Thomas adalah representatif di Amerika. Pada tahun 1997, Tony mengajak Sridhar untuk bergabung sebagai VP Marketing dan Business Development. Tahun 2001, Advanet berekspansi ke Jepang. Kemudian pada tahun 2005, Advanet merilis Zoho CRM, diikuti dengan proyek Creator dan Suite pada 2006.
Tahun 2007 Zoho mulai berekspansi ke sektor collaboration space dan dengan merilis Zoho Docs dan Zoho Meeting. Lalu pada tahun 2008 ArtVNet menambahkan aplikasi invoice dan mail. Bulan Agustus di tahun yang sama, Zoho berhasil mencapai 1 juta pengguna. Berkat popularitas Zoho Office Suite tahun 2009, ArtVNet resmi berganti nama menjadi Zoho. Menariknya sampai sekarang Zoho tetap menjadi perusahaan private dan tidak membuka pintu untuk investor. Tahun 2017 Zoho merilis Zoho One yang terdiri dari 40 lebih aplikasi. Terhitung per Oktober 2021, Zoho One telah berkembang menjadi 50 aplikasi. Bulan Januari 2020 Zoho telah memiliki 50 juta pengguna. Lokasi kantor Zoho. Kantor pusat Zoho terletak di Chennai, India tahun 2019. Zoho telah memiliki 12 kantor di seluruh dunia. Lalu pada tahun 2021, Zoho sudah beroperasi di 9 negara. Maka Zoho di Amerika sebelumnya berada di Pleasanton, California, sebelum akhirnya dipindahkan ke Del Valle, Texas pada tahun 2019. Pada April 2019, Zoho berencana membuka markas baru dengan membeli tanah di luar Austin. Namun pada tanggal 2020, Zoho justru membangun kebun organik sebagai sumber makanan sekaligus tempat rekreasi untuk karyawan selama pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan memberitahu cara login di Proton. Enjoy. Jadi kalian tuh kalau mau masuk ke Proton tuh kalian harus masukin username kalian dulu. Di sini kita mau masukin kelompok kita yaitu kelompok 4 username-nya. Lalu passwordnya kalian bikin sendiri. Jadi kalau kita udah masuk ke website Proton, kita harus memasukkan username, password. Nah, kita masukin username-nya juga ya. Nah, kita untuk username kita buat namanya kelompok 4. Nah, kalau untuk password kita buat sendiri ya, jangan sampai si passwordnya ini diambil oleh orang asing. Jadi akun kalian tuh gak bakal aman ya. Sejarah Proton adalah layanan surel transkripsi ujung ke ujung yang didirikan pada tahun 2013 di Jenewa, Swiss oleh para ilmuwan yang bertemu di fasilitas penelitian CERN. Proton Mail menggunakan enkripsi sisi klien untuk melindungi isi surel dan data pengguna sebelum dikirimkan ke pelayan Proton Mail. Tidak seperti penyedia surel lain seperti Gmail dan Outlook.com. Layanan ini dapat diakses melalui client web mail, jaringan Tor atau aplikasi iOS dan Android. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum